Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Riani Ramakila, NPM 92011402111018, Prodi Biologi. Dalam video ini kita akan membahas tentang metabolisme fotosintesis. Dalam metabolisme fotosintesis terdiri dari 1. Sistem transport elektron, 2. Siklus C3, 3. Siklus C4, 4. Siklus CAM. Metabolisme adalah perubahan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme basal, metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagian modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, tubuh mampu mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Berikut adalah gambar terjadinya fotosintesis yang terdiri dari cahaya, oksigen, karbon dioksida, karbohidrat, dan air. 1. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri dari NAD positif, FAD positif, koenzim Q, dan sitokrom. Sistem transport elektron ini memiliki fungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 guna menghasilkan ATP. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektron. Pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkapan elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Berikut adalah gambar dari sistem transport elektron. 2. Siklus C3. Siklus atau tanaman C3 adalah tanaman yang memiliki kemampuan adiktif pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atmosfer tinggi. Tanaman C3 ketika proses fotosintesis berlangsung, CO2 akan langsung masuk dalam siklus Calvin. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3 dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3 karena enzim rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. 3. Siklus C4. Siklus atau tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis secara umum dengan 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada proses reaksi terang, energi cahaya dikonversikan menjadi energi kimia dan hasil akhirnya oksigen. Kedua, reaksi gelap di mana terjadi reaksi siklik sehingga terbentuk gula dengan bahan dasar CO2. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenolpirufat menjadi
oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Berikut adalah gambar dari siklus C4. 4. Siklus CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulaceae acid metabolis. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai tertutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Calvin menghasilkan karbon dioksida, karbonhidrat. Berikut adalah gambar dari siklus CAM. Perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3. Molekul 3-fosfogliserat. 2. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Calvin di seludang pembuluh. 3. Tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di malam hari dan siklus Calvin di siang hari. Demikian penjelasan tentang materi metabolisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.